Selamat datang di channel Transiklopedia. Sebelum memulai video, silahkan subscribe, like, dan share. Terima kasih. Di episode kali ini kita akan membahas lebih jauh tentang beberapa pernyataan gila yang dianggap benar pada abad pertengahan. Mari kita simak daftarnya. Pada abad pertengahan, para biksu Titivillus atau biarawan bertugas sebagai mesin cetak. Mereka harus menulis ulang ratusan buku secara manual. Jadi tidak heran bila terkadang mereka melakukan kesalahan. Tapi karena sebagian besar dari mereka tidak mau mengakuinya, dikaranglah cerita tentang Satan Titivillus. Mereka mengklaim bahwa iblis tersebut mengumpulkan setiap kesalahan seorang biksu ke dalam karung. Setelah ia wafat, iblis dapat menunjukkan kesalahan-kesalahan tersebut dan memperkecil kemungkinan biarawan untuk masuk surga. Dulu, hewan-hewan pun bisa jadi penjahat. Mereka bahkan dibawa ke pengadilan dengan pengacara dan hakim sungguhan. Kalau terbukti bersalah, seekor hewan bisa dijatuhi hukuman penjara atau dihukum mati. Pada suatu hari di Lawson, sekawanan ulat dipanggil ke pengadilan karena mereka telah memakan beberapa tanaman di kebun. Tapi mereka tidak muncul juga. Kawanan ulat tersebut akhirnya diperintahkan untuk meninggalkan kota sekaligus dikucilkan. Gladiator Romawi kuno biasa melakukan pengorbanan darah sebelum bertarung untuk meminta pertolongan para dewa, serta menambah kekuatan bertarung mereka. Itulah sebabnya orang-orang Romawi percaya bahwa darah para gladiator memiliki efek magis. Penulis kuno Pliny the Elder pernah mendokumentasikan hal ini. Pasien epilepsi terbiasa minum darah, bahkan darah dari gladiator, cairan yang penuh dengan kehidupan. Namun orang-orang ini menganggapnya sebagai obat yang paling efektif untuk penyakit mereka. Dalam risalah kuno yang terkenal, Malleus Maleficarum, dikatakan bahwa para penyihir mencuri alat kelamin laki-laki. Mereka berkomunikasi dengan alat kelamin yang dicuri itu seolah-olah tengah berbicara dengan hewan peliharaan. Alat kelamin tersebut juga ditempatkan di sarang sekaligus diberi makan. Fakta mengejutkannya adalah cerita ini sebenarnya didasarkan pada penyakit Coro Syndrome, di mana pasien tiba-tiba merasa beberapa organ tubuhnya hilang. Namun masyarakat abad pertengahan lebih percaya kalau itu adalah ulah para penyihir. Pada zaman dulu, orang-orang berpikir bahwa jamur, cacing, dan serangga bisa muncul dengan sendirinya, entah itu dari udara, dari sampah, kotoran, atau debu. Nah, pada tingkat pemahaman mereka tentang perkembangan biologis, ini adalah satu-satunya penjelasan yang dapat mereka simpulkan. Tapi lebih anehnya, orang-orang abad pertengahan juga percaya bahwa tikus dilahirkan dengan cara yang sama, muncul dengan sendirinya, meskipun sebenarnya cukup mudah untuk mengetahui bagaimana hewan tersebut. Ensiklopedi pada abad pertengahan tentang hewan bisa sangat menarik untuk dibaca saat ini. Misalnya, lebah dianggap burung kecil yang sangat aneh. Mereka nggak hanya menghasilkan madu, tapi juga berperang melawan lebah dari sarang lain. Konon, jika seekor lebah melanggar hukum sarangnya sendiri, lebah itu bakal merasa berdosa dan kemudian menyengat dirinya sendiri sampai mati. Ada dua pemikiran yang unik mengenai berang-berang di abad pertengahan. Pertama, berang-berang dianggap seperti ikan, dan dagingnya bisa dimakan saat berpuasa. Kedua, testis berang-berang sangat berharga dalam pengobatan, sehingga orang berburu berang-berang di abad pertengahan. Mereka percaya ketika berang-berang menyadari bahwa ia tak dapat melepaskan diri dari pengejarnya, ia menggigit buah zakarnya sampai putus dan melarikan diri. Teori bahwa bayi nggak merasakan sakit memang terdengar seperti omong kosong belaka. Tapi di sisi lain, manusia baru bisa membuktikan kesalahan teori itu sekitar 30 tahun yang lalu. Sebelumnya banyak orang yang percaya bahwa otak bayi terlalu terbelakang untuk merasakan sakit. Nah, oleh karena itu di masa lalu, operasi pada bayi dilakukan tanpa obat bius.
Dan jika bayi itu menangis, orang-orang bakal mengira itu karena perilaku buruk si bayi. Pada abad pertengahan, gereja melarang kombinasi nada-nada tertentu dalam musik. Misalnya interval triton, yang merupakan 3 nada di antara tangga nada. Menurut mereka, kombinasi ini terdengar jahat seperti iblis. Jika seseorang ketahuan sedang bermain musik dengan triton, dia bisa dilemparkan langsung ke dalam penjara.